Halo, balik lagi guys bersama kita di podcast Five Projects. Halo guys, ketemu lagi sama gua dan Dapa. Balik lagi di Yoi, podcast Five Project. guys. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita mau ngucapin banyak-banyak terima kasih, apresiasi buat pendengar-pendengar kita yang udah akses di platform, baik itu di Spotify, di YouTube, juga di sosmed gitu lah ya. Ya, Kita itu sangat ya, apresiasi sekali lah. saya udah terus-terus nunggu updatean dari podcast kita atau apapun yang dimana kalau misalnya podcast kita muncul terus langsung ngechat Ini. kali aja kan Kalau yang ada follow kan kayak di Spotify, kalau yang follow tuh biasanya kalau episode baru muncul langsung ting gitu. kali aja kan langsung Yes. share gitu kan. Ya, Iya. ekspektasi berharap aja dulu. Ya, semoga lah maksudnya ke depannya kita terus semangat juga bikin Ya, konten gitu dan kan. konsisten juga. Nggak cuman podcast doang gitu. Nanti pasti kita bakal bikin hal-hal yang baru lah. Semoga pendengar-pendengar atau penonton kita juga makin ada gitu, makin bertambah gitu ya. Benar-benar Dan sebelum mulai juga, sehat kawan, kabar? sehat. Tapi dibilang sehat Tapi- sih, gue lagi agak kurang. Perut gue lagi agak sakit sih. Makan apa lu? Gak tahu. Kayaknya kemarin tuh gara-gara mungkin gue kemarin beli bakso. Oh, baru sakitnya sekarang ya? Di Beli bakso ba- pedes itu. Iya beli bakso. Terus gue bilang ada pedes gak? Level 4 gue Pedes bilang. banget. Pokoknya pedes banget lah gue bilang. Agak pedes lah. Bener-bener pedes tapi enak. Tapi rasa Ngefek ya. Tapi udah aman ya? aman Nggak bolak-balik. Dari pagi gue udah bolak-balik mulu gue anjir. Capek gue. Ya jadi kalau nanti di tengah-tengah pendengar Irwan tuh hilang, itu kita tahu kemana dia. Aman. Gue usahakan untuk terus standby. Ya paling nanti acak-acakan aja di sekitar sini. Agak bau ya. Nah Kalau nih lu- Wan, gue tuh Apa? punya tema nih Wan. Karena hari ini tuh kita ngetek itu lagi rame-ramenya berita Fat Cat ya kalau nggak salah ya. Berita Fat Cat yang dimana streamer atau joki dari player Hook, Honor of King itu bundir. Bundir ya. Iya. Nah, kalau gue baca tuh kemarin soalnya di tweet itu singkatnya mah cerita tragisnya tuh adalah ada 2 orang pacaran 2 tahun ya kalau nggak salah ya. 2 tahun. Di Cina. Nah cowoknya ini all in kata ibaratnya mah. Iya, Cowoknya all in, rela makan yang hemat lah ibarat kata hemat dia terus buat biayain ceweknya karena pengen ngerasain cinta lah intinya kayak gitu lah ya gue nggak ngerti. Terus intinya mah malah ujung-ujungnya dihianatin sama si ceweknya, yang mana dari situ si cowoknya malah jadi bundir gitu ya. Iya. Jadi gue juga Singkatnya sih gitu ya. sempat baca-baca sih sampai dijadiin hari pria setia sedunia oleh presidennya di Cina. Jadi ada hari spesialnya. Iya, jadi hari spesialnya gitu loh. Padahal tindakannya kan tidak patut untuk ditiru ya. Ditiru, iya betul. Nah gini nih, kalau kita bahas soal ini kan menarik nih Wan, kena kalau kita lihat apanya ya kayak singkatnya ada cowok yang kenal sama perempuan gitu ya, ada cewek, terus dia all in dan ya gitu dibegoin intinya. Itu gimana Wan? Menurut lu deh, kalau sudut pandang lu gitu. Menurut sudut pandang gue sih cuma satu kata ya untuk satu cowok. Walaupun banyak yang bilang bersimpati. Kalau kan Bodoh ya. Bodoh aja gitu loh. Kalau lu ngapain all in untuk mungkin gini dah. Gue baca-baca juga mungkin latar belakangnya memang dia tuh dari keluarga yang broken home dan Oh iya cerai ya. cerai ibunya, terus mungkin dia kurang perhatian atau apapun dan dia pun memisahkan diri dari rumah kan. Jadi mungkin di saat dia menemukan seorang wanita ini dia merasa diperhatikan secara lebih. Ya, ngerti. Jadi
Terus kan si wanita ini juga kan yang wanita siapa sih ceweknya? Tanzu apa? Tunju apa? Tanzu Ya, Tanzu apa gimana ya? Tanzu apa itu kan? Dia memberi harapan palsu juga kepada si si fat cat yang disebut fat cat ini. Gila, dikhianati 2 kali loh. Iya loh. Sama orang tuanya sama orang yang dianggap spesial sama dia loh, gila. Iya. Orang. Terus terus kan udah dihianati, baru pertama kali ketemu juga 2 kali. Yang gue baca-baca sih ya, dia sampai nggak banyak ketemu. Yang sampai yang gue baca-baca tuh yang sampai di mana dia tuh beliin apartemen buat ceweknya untuk tinggal bersama. Tapi cuma beberapa hari tinggal doang langsung diusir gitu. Langsung kayaknya enggak deh, lu nggak di sini deh, lu mending pindah di mana gitu. Padahal yang gue baca pasti banyak yang ngingetin itu loh dari segi teman-temannya juga kayaknya. Iya. Jangan terlalu itu lu dimanfaatin doang atau apa mungkin. Tapi dia udah saking percaya dan saking lope. Ya itulah, cinta itu buta, men. Iya sih, cuma nggak make logika juga, tolol sih tapi. Iya benar. Ya itu sih sebenarnya yang bikin tololnya adalah ya cara nge-treatnya itu kan ya, kayak all in itu kan ya tololnya itu di situ sebetulnya. Mungkin kalau kayak percaya cintanya sih ya nggak masalah. Cuman kan memang kasusnya cowoknya all in lah, tadi beliin apart lah, terus ngebiayain segala macam sampai sedangkan dianya juga ibaratnya nggak ngurusin diri sendiri kan, itu kan definisi tolol sebenar-benarnya. Bener, ibaratkan sampai dia nge-spend duit aja sampai 1 M ya kalau dirupiahin. Dikalkulis ini ya. Berarti kan gila banget, Cok. Sampai dia cuma sehari makan 20.000. Aku sih tidak mau ya. Kalau misalnya gue punya duit kayak gini, terus suka sama cewek, duit banyak, aku nih buat kamu makan sehari 20.000, mending gue foya-foya. Mending foya-foya, boy. Party. Itu, bodoh ya. Itu dia emang sebenarnya ya kita lihat sih kalau di sosmed banyak yang simpati banyak, apalagi kan cara simpatinya ngirim bunga ya kalau nggak salah di jembatan kayak di tempat gitu ya. Di tempat dia kan banyak yang ngirim bunga sama ngasih McD karena ada di chatan gitu ya. Aku pengen makan, aku bosan makan sayuran terus, aku ingin makan daging atau apa, McD. Daging. Ya kan? Lu tolol, hasil jokinya ngapain dikasihin semua? Intinya dia kenapa ngasihin semua tuh dia percaya karena uangnya tuh ditabung oleh si cewek itu. Betul. Apalagi kayak soal nabung bareng tuan, itu kan riskan banget ya, soal duit kita sensitif lah. Apalagi ke orang lain, kadang ke keluarga juga kita mikir-mikir gitu kan. Iya sih. Ini ke orang lain. Gimana coba? Iya maksudnya itu kalau misalnya berhasil sih fine-fine aja gitu kan. Kalau misal lu lu nabungan sama pasangan kan, apalagi kan banyak yang kayak sama pasangan kalau berhasil sih fine aja. Cuma kalau misalnya gagal sih ya tolol lah. Masa belum nikah, belum apa udah ada harta gono gini anjing. Itu dia. Apalagi gitu, kasusnya nggak balik kayak Fat Cat ini kan ada kan. Sayang banget. Tapi dilihat-lihat udah ada kayak apa sih video klarifikasi tentang ceweknya itu loh. Minta maaf. Iya, video klarifikasi tentang si ceweknya minta maaf itu, soalnya banyak yang hujat gitu kan, dia satu Cina lu ngehujat dia gitu kan. Gitu. Iya, minta maaf, tapi minta maafnya tuh pas dia udah minta maaf masih dihujat lagi gara-gara karena nggak tulus dan lain-lain gitu loh, ekspresi mukanya biasa aja, nggak bersedih dan lain-lain. Oke. Ya mungkin memang nggak tahu ya, kita asumsi aja mungkin ceweknya juga nggak cita-cita amat kali ya. Mungkin kali ya. Terus kayak betul-betulan morotin doang gitu. Maksudnya dengan pengen ini. Terus gue lucunya ya, gue ada satu komen kapan sih ada satu komen cewek gitu ya. Terus
nggak ada di Indonesia. Kok nggak ada sih Fatcat yang kayak apa? Kok nggak ada sih Fatcat di Indonesia? Laki-laki kayak Fatcat di Indonesia gitu kan. Terus ada lagi yang komen cowok. Tapi cewek yang kayak Sunju tuh banyak di Indonesia. Aja gue lucu lagi gue. Tapi maksudnya terlepas dari masalah Fatcat dan apapun itu tentang kejadian itu salah satu contoh yang nggak baik ya. Dan sebenarnya banyak sih contoh-contoh hal yang kayak gitu pun yang terjadi di Indonesia dah. Oh iya? Masa? Yang gimana tuh? Itu kan mirip-mirip kan contoh kayak ketemuan. Itu kan ibaratnya kan lu kan ketemu dari game online kan. Itu kan dari game. Bertemu dari di Indonesia juga banyak kayak misalnya lu ketemu dari Facebook. Gue pernah ketemu dari Facebook atau aplikasi dating app lainnya atau apapun kayak itu dari game yang dimana akhirnya pun akhirnya tuh yang tragis, entah itu yang diperkosa, entah itu yang dibunuh, entah itu yang diculik dan lain-lain. Ya. Ada, maksudnya konteksnya mungkin ada yang sama gitu ya, cuman memang sama. Beda kasus gitu ya. Iya beda kasus, cuma kan konteksnya mirip-mirip, ketemu gitu. Ya mungkin yang ini kan dimanfaatin cintanya sampai dia stres dan depresi. Oh iya. Ya kalau Indonesia dimanfaatin badannya gitu ya. Ada yang dimanfaatin badannya juga, ada yang diculik, ada yang diapa-apain. Iya betul. Ya itu dia memang. Ya gimana ya? Gue juga soalnya kurang pengalaman sih Wan soal kayak dapat kenalan terus lanjut gitu ya dari sosmed gitu, gue jarang juga sih. Ya sebenarnya. Gue kan gimana tuh? Maksudnya sebenarnya kalau gue kan mungkin pernah ya tuh sebelumnya tuh kayak ya berhati-hati dalam bermain sosial media aja sih kalau kayak gitu kasih. Oh setuju, bijak ya. Harus bijak aja sih lu pernah apa mau main sosial media menanggapi, apalagi lu baru kenal nih sama orang terus kan tiba-tiba diajak baru kenal lu belum tahu kayak gimananya diajak ketemu ya mungkin nggak bisa menyalahkan juga dah karena gue juga kan sering ya kayak ketemu gimana kayak gitu kalau bisa anjir ketemu teman yang di game online atau ketemu teman yang apapun dari sosial media tuh biasanya tuh seru dah kayak ketemu ini nih jadi mungkin karena dia terbawa hype aja sih hype taunya tidak sesuai ekspektasi kan ya tapi kalau misalnya kita mikir secara logika ya ketemuan dengan orang pertama baru dikenal di tempat yang sepi dan aneh itu kan lu harusnya mikir-mikir juga gak sih? Kan maksudnya baru diajak ketemu pertama kali gimana kalau kita main ke kosan gue kan aneh ya kalau dia mau juga sih langsung kosan ya langsung kosan misalnya kan aneh juga kan kalau kayak gini kan harusnya lu mikir harus orang baru lu harus hati-hati juga. Betul iya betul ya kadang bahkan yang teman udah deket juga bisa aja gitu ya. Iya apalagi yang baru gitu kan ya apalagi yang baru betul. Ya emang gimana ya gue kalau nanggapin sosmed sih gue juga kan sebenarnya kurang terlalu nyemplung ya sebenarnya gue paling banyak pun kayak main sosmed ya nggak terlalu banyak dari orang biasanya gue bisa bilang begitu ya gue lebih banyaknya kayak apa ya kayak naro sosmed tuh secukupnya aja gitu sih Wan. Lu pernah nyeting HP lu nggak sih kayak sosmed tuh lu batasin waktu mainnya cuma sekian jam gitu kayak gitu karena Wan gue faktanya gue pernah bilang tuh sama lu pas nongkrong kayak gue nonton film namanya Social Dilemma. Nah itu dari sana tuh gue memang jadi sadar dan jadi aware gitu loh sama sosmed yang gue mainin dan gue ada akunnya gitu misal. Nah soalnya filmnya Wan, jadi ini film dokumenter dari Netflix kalau nanti teman-teman penasaran. Filmnya itu menceritakan bahwa betapa jahatnya sosial media buat kita gitu loh. Kayak gitu-gitu. Jadi menurut si film ini yang berbahaya itu adalah bukan pecandu narkoba atau pecandu alkohol, malah pecandu sosmednya gitu loh. Kayak lu betapa bisa ngebayanginnya jahatnya adalah ketika kita nih manusia itu udah matiin HP nih, udah naruh si HP gitu jauh-jauh dari kita. Terus tiba-tiba HP itu bunyi, munculin notifikasi satu tanpa alasan gitu itu. Lu pernah mikir gak sih di balik itu kayak kok bisa ya? Kita lagi udah gak mainin,
HP-nya nyala gitu. Itu sebenarnya bukan karena apa ya, bukan karena lu butuh atau gimana. Memang si sosmed ini tahu Manggil lu aja, tuh manggil. lu tuh udah nggak konsumsi sosmed. Sosmed tuh mau lu berlayar lagi tuh, lu online lagi, lu akses lagi gitu loh. Itu yang sebenarnya bahaya. Makanya gua sih setelah nonton film itu ya, memang sosmed gua agak-agak kurang ya, paling 5 jam, 6 jam sehari gitu. Mungkin ya kalau ada yang lewat sehari adalah, cuman nggak sebanyak anak-anak biasanya sih kalau gue bilang. Kalau gua sih sosmed notifikasi semuanya gua matiin sih. Nah, kalau bisa Kalau gua dimatiin kayak notifikasi gitu. matiin. Kecuali Kecuali WhatsApp gitu WhatsApp kan, ya kan itu penting. penting. Kalau Kayak sosmed juga gitu-gituan. gua nggak terlalu ini banget sih ya, paling ngeliat-ngeliat meme ya. Kalau waktunya mau tidur ya gua taruh HP-nya gitu. Ya nggak Betul. terlalu. Nggak yang satu hari lu bersama gadget gitu, apalagi Iya, sosmed gitu harus kan. upload story dan lain-lain. Gue nggak, hidup gue nggak penting-penting banget buat lu pada tahu Betul, gitu sih. Kalau gue mikirnya gitu ya. betul. Ngapain gue harus Mm-mm. nge-share hidup gue lagi? Gue tuh biasanya nih upload gue tuh ya kalau misalnya gue lagi jalan-jalan gitu. Ya, Udah ya, ya momen-momen tertentu lah ya, Wan. momen-momen kayak salah gue lagi jalan-jalan ke mana nih, ke pantai ya udah gue upload story lagi di Ya, pantai, ya. udah liatin air doang, ini mampus liatin air laut gitu doang. Malah sebenarnya nggak penting banget. Gue tuh dulu malah sering kayak di mana misalnya gue upload story gitu ya, ini apa sih aneh banget. Padahal baru Hmm. 3 menit udah gue liat aneh banget, udah gue hapus lagi gitu. Nah Ya, kalau ya, ya. sekarang aja upload storynya kayak tentang podcast Live Project ya, itu pun gue mencoba untuk keluar dari zona gue yang biasa nggak upload, soalnya gue tuh nggak pede kayak upload Ya, ya, kayak ya. gitu. Ngapain sih gitu? Setuju. Apa yang penting dari hidup gue sampai orang lain harus tahu gitu? Nah kan nggak penting-penting Itu. banget Kayak ya apa ya, main sosmed tuh kalau gua sih secukupnya aja dan seperlu aja sih. sih. Cuman kan gini Wan, kadang kayak apa ya, kayak ya sah-sah aja sih orang Iya, mau iya nge-share sih. apa ya. Ini sebenarnya itu kan hak pendapat orang lain. Apa maksudnya Bener. segimana orang lain juga. Kalau itu kan menurut gua. Kalau gua sih Iya sih. nggak penting banget sih. Gua nge-share hidup gua Betul, 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 betul. apa yang Iya, iya. penting dari hidup gua gitu. Orang lain juga menurut gua orang lain juga apa yang harus tahu dan dia juga nggak peduli juga. Maksud, ya lu ngeliat status orang tuh cuma kayak gitu doang. Ya soal sosmed emang kita harus bijak Wan. Mungkin kalau kayak gua tuh tahu lu kapan harus bersuara dan tahu kapan lu harus ngeliat aja gitu kan. Benar-benar. Kalau gue sih gitu sih. Kadang maksudnya kan pasti ada postingan-postingan atau berita yang mungkin di situ kita harus komen gitu. Tetapi ada saatnya juga kayak di postingan tertentu kita ya diem aja karena kita nggak tahu apa-apa gitu. Gue sih Gak usah nggak usah sotoy gitu, nggak usah. nggak pernah komen ya apapun lagi. Ya intinya Paling terus ya gitu lah ya. intinya sih gitulah. Apalagi tentang kayak kasus Fat Cat kemarin, lu ketemu dengan orang baru, lu harus hati-hati, lu harus kayak mungkin ketemuan untuk kayak misalnya udah pacaran sama dia nih lama nih, udah kenal sama dia lama nih, apa ya lu harus hati-hati ketemu. Betul. Karena mungkin apa yang lu pikirkan tidak sama dengan dia yang pikirkan itu. Betul. Lu Setuju mikir gue. lu mikir yang dia tuh orangnya kayak gini, tapi dia mungkin punya weekend kayaknya bisa dimanfaatin. Banyaklah kasus yang kayak gitulah, nggak cuma 1-2 doang. Ya intinya mah berhati-hati aja lah dalam menggunakan sosial media orang baru. Apalagi banyak sih yang kayak kenal dari game kayak gitu, gila banyak banget. Banyak ya. Oh nih, kalau gitu kita masuk ke topik yang lucunya aja, Wan. Kita kasih tahu tips-tips berkenalan ala-ala sosmed. Gue nggak tahu, gue nggak bisa. Ya bukan, maksudnya ini by lu aja gitu. Maksudnya hal-hal yang harus diperhatiin ketika lu kenal sama orang baru di sosmed. Sama hal-hal yang ya udah deh kalau lu mau ketemu lu harus gini gitu. Ala-ala aja, lucu-lucuan. Misal kayak kasusnya oke lah gua nih, lu kan udah pernah, gua belum pernah. Gua kalau mau ketemu orang online
Itu gue harus gimana dulu menurut Ya, lo nih? Satu sih rapi ya. Yang pertama sih yang pertama titik janjiannya tuh harus jelas. Oh gitu, oke. Di mana? Gue pernah kan di mana titik janjiannya harus jelas. Yang kedua, lu punya kontak yang pengen lu temuin. Oh iya dong. Terus deh, lanjut. Yang ketiga ya lu mandi dan lain-lain, siap-siap ya ketemu. Intinya potong rambut dong. Potong rambut. Iya, boleh. Anjing juga lu dap. Potong rambut. Rapi. Kan? Itu rapi. Lu harus memberikan kesan yang positif. Setuju. Nah, berarti setelah ini langsung ketemu. Pas langsung ketemu, itu kita harus menunjukkan kesan yang seperti apa gitu kan? Ya, lu harus ya kan gue bilang humble apa gitu. Lu harus menunjukkan kesan yang positif. Jadi kayak aku cowok positif, aku cowok baik-baik, aku cowok baik-baik, oh, gitu. Aku cowok baik-baik gitu. Oh, aku cowok baik-baik. Aduh, tahu lagi jokesnya ketiga ya. Aku cowok baik-baik, aku cowok baik-baik. Oh, kok ini? Aku cowok baik, aku cowok baik-baik, aku cowok baik-baik. Aku cowok baik-baik. Aduh. Iya, karena kan memang gitu sih, kayak perlu kayak apa ya, tahapan-tahapan orang ketemu tadi yang lu bilang, kayak kalau dijanjiin ketemuan di sini atau di mana kan lu harus mikirin gitu kan. Nah itu kan berarti kan ada semacam kayak apa ya, hal-hal yang lu harus lakuin sebelum lu ketemu gitu loh. Lu pastiin ini lu pastiin dulu bener apa enggak gitu. Iya kan. Yang tadi berarti benar sih menurut gua, tadi lu bagus tuh yang kayak mastiin tempatnya di mana, itu bagus tuh. Iyalah. Kan? Kalau di kosan nggak boleh ya? Nggak boleh lah. Iya, minimal lu pertama kali ketemu ya tempat rame lah ya, tempat sepi. Tempat umum ya. Tempat umum, makan apa lu mau. Dan satu lagi, lu banyakin ngobrol. Menurut gue ya, lu banyakin ngobrol kayak tentang lu gimana keseharian, lu apa keseharian. Jadi lu tahu dengan karena beda ya Wan ya, maksudnya dengan kita cuman tukar obrolan di sosmed. Iya, tukar obrolan di sosmed beda langsung beda. Karena kebanyakan orang tuh kalau misalnya di sosmed itu dia tuh emang punya alter sendiri gitu loh. Kayak sisi lain dia sendiri, kayak mungkin di real life dia di real life tuh susah ngomong sama interaksi sama orang atau apapun. Tapi sedangkan di sosmed dia tuh paling cerewet, paling bisa nyatuin orang-orang dan lain-lain. Kayak misalnya contoh di game ya, gue ngecek, gue lingkupnya di game dan misalnya yang kayak kejadian di Fate ini lingkupnya di game. Itu ya karena gue salah satunya. Kalau misalnya benar. Ada yang kayak ini ya Wan ya, kayak mental game, mental online gitu ya, sama mental offline. Kalau gue kan emang kalau buat di offline gue tuh susah untuk berinteraksi dengan orang-orang tuh. Ya, lama panasnya mesin diesel kan, lama gitu. Harus ditarik dulu gue ya. Sedangkan kalau misalnya di game gitu, gue tuh bisa cepet berbaurnya gampang. Karena menurut gue, karena itu kan satu frekuensi kita ya, karena dia juga main hal yang sama dengan gua. Iya. Setuju. Dia menyukai hal yang sama dengan gua, jadi pembahasannya tuh enak. Iya, ya setuju. Kan? Betul. Iya, benar-benar. Ketika ada dua orang yang sama satu kesukaan, mungkin langsung bisa nyambung gitu ya maksudnya. Iya, sedangkan kalau misalnya lu ketemu secara real life dan orang langsung, lu kan gak tahu nih dia tuh suka apa. Dia tuh arah pembicaranya apa gitu. Benar. Jadi lu harus hati-hati gitu, takut nanti gua kesini dia gak nyambung, gua dikacangin. Takut gua ngajakin ngobrol kesini, ternyata dia gak suka gitu. Iya juga sih. Iya, emang lu lumayan jago lah, gue mah. Gue gak ada pengalaman. Kan lu tahu, gue pas kenalan di sosmed aja pertama kali dijawabnya saya berbicara dengan siapa. Iya lagi, lucu lagi itu. Lucu kan? Aduh ada juga. Iya sih. Tapi kan kalau gue kan kalau gue di sosmed nggak pernah malah. Di game ya, memang di game. Kalau gue purenya di game, karena gue dulu kan suka main game yang ada bikin komunitas gitu, jadi cepet.
Iya iya benar. Itu ya. Iya sih. Kalau game gue nggak pernah dapet lagi. Makanya ya aja. Banyak lah. Iya. Di game juga kan banyak yang kayak memanfaatkan gitu. Beliin aku cash dong. Itu kan sama kayak yang fat cat itu kan, nih beliin aku cash dong. Kalau contohnya beliin aku skin dong. Aku pengen skin ini, kamu bisa beliin ya kan. Kalau misalnya sekali 2 kali ya oke lah ya. Cuma kan kalau terus-terusan kan goblok juga jatuhnya sama kayak fat cat, kan jauh-jauh juga kan ibaratkan gitu. Aku mau ini nih, beliin dong. Aku mau ini nih, pas ketemu tanya cowok. Oh iya. Iya kan. Ada tuh. Ada kan yang kayak gitu, yang dia ngaku-ngakunya cewek, taunya malah cowok. Banyak lah yang kayak gitu. Banyak. Iya emang agak susah sih Wan. Soalnya gimana ya, emang sosmed tuh kayak dunia yang berbeda sih menurut gua. Bahkan kayaknya orang pun pas lagi main sosmed tuh bukan dia yang sebenarnya gitu nggak sih? Tapi gua malah mikirnya sosmed tuh adalah jati diri dia yang sebenarnya. Oh gitu ya? Gimana tuh? Karena gini loh. Karena di sosmed itu dia bisa meluapkan semuanya. Kayak entah dia unek-unek dia lagi anjing so asik nih. Tapi kalau lu ketemu langsung lu nggak mungkin kan bilang kayak lu so asik lu anjing gitu. Gitu kan. Kalau misalnya di sosmed dia masih bisa mungkin pakai akun fake account gitu kan, dikit tai lu dah gitu loh. So asik lu. Bisa gitu kan, ngata-ngatain atau apapun, karena lu di situ merasa orang nggak ada yang tahu gua di sini. Iya benar. Oh berarti mungkin bukan jati diri yang berbeda. Mungkin kalau gue bilang versinya aja kali. Oh ya, versi yang berbeda. Ibaratnya topeng aja gitu. Kalau lu di hidup yang asli ya topeng lu menjaga kenyamanan, nama baik lu, menjaga kenyamanan lu. Kalau di luar, kalau misalnya ada yang frontal itu, ya itu sebenarnya mungkin hal yang lu inginin di dunia nyata mungkin. Yang lu lebih frontal aja sih sebetulnya. Tapi kayaknya gue enggak sih, gue sama aja. Mau nongkrong mau enggak langsung sama aja kan. Kalau di sosmed ya gitu sih, cuma ya biasa aja sih kalau di sosmed. Justru gue di sosmed malah lebih nggak yang sefrontal. Kalau sosmed, kalau di offline malah lebih cenderung, malah lebih ya kan, aneh nih tempat rame nih. Kalau gue kan gitu kan, kalau gue apa sih ini, gue pertama kali bukan nggak tahu ya, gue nggak suka rame aja. Ke mall aja gue mikirnya orang pada ngapain sih di sini, gue bilang aneh banget, duduk doang beli kopi. Di rumah juga bisa, gue mikirnya gitu, ngapain di sini. Kalau gue mikirnya gitu soalnya di sosmed tuh orang jadi orang yang berbeda. Maksud gue kayak ya contoh lu tadi, lu di aslian di diri lu yang sebenarnya lu nggak suka dengan tempat rame, tapi ketika di game banyak orang yang komunikasi, lu tetap ikut gitu, atau tetap interaksi. Itu kan artinya ada versi lu yang berbeda gitu. Mungkin gini ya, kalau gue nganggapnya kalau di game kayak gitu, gue nggak bisa nih di yang di real life kayak gini, tapi di sini gue akhirnya bisa gitu. Apa yang nggak bisa di real life gue bisa dilakukan di game dan sosmed. Mungkin gitu sih. Iya, setuju ya gitu ya emang. Lagi sebenarnya pertama kali kita mau bahas Fat Cat ini, gue emang agak-agak pertama ya lucu dan bodoh banget ya, ada gue sih nggak, kalau gue sih nggak simpati. Iya, gue nggak simpati loh. Sumpah gue betul-betul nggak simpati. Ya mungkin kalau secara cuman kayak gimana ya? Respect lah, ada cowok juga, ada cowok yang dihianatin, udah suspend banyak. Iya, gue respect gitu. Cuman kalau kayak simpati, kayak enggak deh. Maksud gue, soalnya bodoh gitu loh, tindakan salah sendiri yang harusnya ya udah gitu. Emang itu resiko lu yang harus lu tanggung gitu dari kasus yang lu bikin sendiri sebetulnya gitu loh. Apalagi kan memang katanya cowoknya lebih muda ya itu kan. Iya cowoknya lebih muda berapa, 5 tahun, jadi si cewek itu lebih tua 5 tahun dari dia. Nah itu dia ya minimal kalau lu mau suspend banyak ya lu udah nanam investasi di dia gitu loh. Jadi misalnya jadi walaupun lu udah suspend ya nggak rugi amat gitu.
kali aja kan berbuah gitu kan, jadi kan dia panik sendiri itu. Oh iya. Maksudnya gini loh, kalau gue sih nggak simpati. Kenapa? Karena gue ngeliat kasus kayak gini, orang tolol macam apa ini gue bilang sampai ngeluarin duit 1 M. Karena gue susah kan. Jadi ya dong, karena gue susah ngeluarin uang segitu buat sesuatu hal yang nggak penting dan tentang buat cewek gitu, ngapain gitu. Nggak tahu kalau misalnya kalau orang berada dan banyak uang sih gue nggak tahu. Kalau gue kan mikirnya gue kan susah ya. Iya. Buat makannya susah. Ngapain gue harus spend banyak gitu? Tolol banget tuh berarti gue gitu. Bener. Sebetulnya juga kasus si cowoknya juga kalau dilihat dia susah juga, Wan. Kan mati-matian live stream seharian karena kan gitu. Iya benar-benar. Artinya kan dia juga termasuk yang susah sebetulnya gitu. Cuman memang dia usahanya banyak, keras gitu untuk si ceweknya ini. Tapi dia cewek-cewek juga anjing emang cewek-cewek. Beberapa ya. Oh, beberapa. Nanti. Oh iya, aku nanti diserang. Maaf ya, enggak jadi. Maksudnya salah. Beberapa. Oh, sapu. Aduh, kejauhan. Aduh. Emang baik. Oh, emang iya. Aduh, tapi emang ya lah. Maksudnya mungkin nggak semua. Sebenarnya laki-laki juga ada yang kayak gitu. Kan? Oh iya. Yang hanya memanfaatkan dan lain-lain. Benar. Iya. Emang banyak juga cowok yang tolol gitu ya intinya. Ya banyak juga lah cowok yang tolol juga. Sebenarnya nggak cewek juga cowoknya. Kalau gue sih mikirnya ngapain? Lu nggak suspend banyak-banyak? Itu doang. Emang dalam kepala tuh setelah baca gitu kan ya. Sebenarnya ya ngapain? Dua kata lucu gitu. Ngapain sih? Gitu. Ngapain kalau mungkin pembahasan ini ya lebih karena berhati-hati dalam bermain sosial media, atau kalau enggak hati-hati untuk lu mempercayai orang terlalu lebih aja. Betul, gampang percaya dengan orang lain yang baru lu ketemui lah gitu ya. Mungkin dia konsepnya kenapa sampai bundir tuh dia udah 100% trust ke dia, kayak 100% percaya. Udah gua gak mungkin lah dikhianatin sama dia, udah gak mungkin. Tapi pas sekali dia ternyata kecewa nggak dengar kabar si itu mau merit dan udah punya pacar sebelumnya masih sama dia. Iya. Jadi pure sakit hati yang paling mendalam. Ya lu kalau mau percaya sama Tuhan lu masing-masing, itu nggak mungkin mengkhianati lu, boy. Gokil. Iya benar. Ya emang ya itulah mahalnya sebuah kepercayaan ya. Itu mahalnya sebuah kepercayaan. Ketika itu dirusak, ketika hal itu hilang, ya udah beres. Udah beres. Mungkin kalau si cowoknya ini nggak bundir, mungkin dia bakal susah lagi untuk jatuh cinta sih, Wan. Mungkin iya sih. Agak susah lagi untuk jatuh cinta dan percaya akan komitmen mungkin. Nah, itu akan komitmen mungkin. Maksudnya tidak bakal bisa percaya sedalam itu sebelumnya gitu kan. Itu kan udah mungkin udah kepercayaan paling dalam ya. Palung Mariana itu. Udah kayak Palung Mariana dalam banget, tiba-tiba potek kayak kepercayaan. Jadi udah kayak ngapain mungkin. Gila, udah dikejutin banget ya. Intinya dari diskusi kita tadi sebenarnya hal yang mau disampaikan itu ya, Wan ya. Yang mana kita lebih bijak lah kenal orang baru, apalagi itu jatuhnya di sosmed gitu kan, yang lebih maksudnya kita belum tahu versi dia yang sesungguhnya gitu loh. Itu kita harus jagain banget gitu. Kita harus punya standar masing-masing, gimana cara kita menyeleksinya mungkin, atau gimana cara kita menjaga lah maksudnya itu loh. Dan ya sosial media juga salah satu sebenarnya kayak dua mata pisau gitu loh. Iya, dua mata pisau. Kalau lu terlalu baik ngelakuinnya bisa jadi salah, terlalu cuek juga salah juga. Bisa jadi salah juga, itu aja ya. Iya. Mungkin itu kan. Ya harus intinya lu bijak lah dalam menanggapi, apalagi ketemu orang baru dari online gitu kan. Ya lu harus bisa ngejaga diri lu lah. Ya kan? Karena diri lu tuh berharga, tapi belum tentu di mata dia kan berharga juga kan, maksudnya kan.
Makanya ya. makanya kalau mau percaya sama Tuhan, percaya sama manusia mah kebanyakan sakit hati, coy. Iya nggak? Gini, lu gini deh. Nggak mungkin Tuhan mengkhianati lu, yang ada tuh lu yang mengkhianati dia. Kebanyakan gitu. Bener. Kebanyakan gitu bahkan ketika lu udah mengkhianati Tuhan masih bisa percaya sama lu. Iya, dia selalu percaya. Kalau manusia kan belum tentu. Kayak minjem uang 100, ya udah nih. Lu nggak balikin lagi, mau minjem lagi dia nggak bakal percaya lagi, Dok. Susah. Ya kan susah Iya. untuk percaya lagi. Kalau Tuhan udah dihianatin, masih lu balik bisa, lagi, masih bisa. Intinya dari kesan itu banyak-banyaklah untuk beribadah. Ini kok jadi kayak gini. Untuk pengajian sekarang saya tutup dulu ya. Ya, Pak Ustadz mau nanya, Pak Ustadz. Intinya gitulah, maksudnya jangan berhati-hati lah untuk ketemu dengan orang baru. Nanti logika juga harus ke depan sih, Wan. Kalau online ya, maksudnya jangan terlalu bawa hati banget sih. Kalau online ya, kadang harus mikirin secara realitas. Bawa hati boleh. Berekspektasi boleh, tapi pakai logika juga. Betul. Ya, maksudnya presentasinya agak diimbangi lah. Kan kebanyakan orang-orang apa itu logika? Itu kan. Jadi harus pakai logika juga ya. Mungkin sekian dari gua dan Dava di podcast kali ini. Dan jangan lupa juga, Wan. Jangan lupa juga untuk selalu pantengin di sosmed kita, Wan, ya. Oke. Harusnya ini di awal ya tadi ya. Di Senior 5 Project dan di YouTube juga ada. YouTube Senior 5 Project. Dan mungkin sekian dari kami episode sekarang dan sampai jumpa di berikutnya. Bye-bye.